dalam sebentuk surat. Saya katakan kepada anak-anak saya, anak, jika kamu ingin menerjah dunia ini, kamu ingin pergi lebih jauh, kamu ingin mengejar sesuatu, saya pastinya akan membantu. Tetapi saya punya kelemahan saya, kekurangan saya, maka kamu harus membantu saya. Buatlah begini-begini supaya grade pelajaran kamu tinggi, kamu biasa mendapat beasiswa dan sebagainya. Akhirnya hari ini, anak saya belajar di kota London dengan biaya penuh daripada beasiswa dan sponsor-sponsornya, tanpa saya perlu membelanjai barang satu sen pun. Anak ini apabila ke sana juga, saya selaku ayahanda yang berhadapan dengan generasi ini, saya mencari-cari apakah satu nasihat seperti kata tadi. Anak muda tidak bisa diceramahin. Jadi dia hanya perlu ditinggalkan dengan satu nasihat. Nasihat yang saya pilih selepas saya mencuba eksperimen again dan again ialah begini. Anak, hiduplah kamu di celah-celah waktu solat, bukan solat di celah-celah kehidupan kamu. Ini kata kunci kerana ini bakal mengatur kehidupan mereka. Itu yang pertama kisahnya. Anak saya yang kedua, Muhammad Nabil, sekarang adalah berusia 16 tahun. Beliau saya letakkan di pusat tahfiz. 100% Quran, tidak ada acara akademik. 100%. Tadi ada pertanyaan kan, bagaimana kami dengan anak-anak santri. Anak saya yang kedua ini 100% Quran, tidak ada akademik langsung. Kenapa? Karena saya sudah melihat anak saya yang pertama sudah tinggi akademiknya, yang kedua tidak bisa menyusul. Tapi saya mencari ruang di mana anak yang kedua ini berjaya menemui dirinya sendiri. Di daerah mana beliau bisa menjadi juara. Jawapan kepada persoalan tadi, siapa yang bertanya, saya tidak ambil namanya. Bagaimana untuk kita harus mencari kekuatan selaku anak muda. Cari ruang di mana kamu bisa menjadi nombor satu dan kamu bisa menjadi juara. Saya pasti kita ada ruang itu. Tidak kira sama ada kamu pandai memasak, tidak kira sama ada kamu pandai mengaji Quran, tidak kira sama ada kamu pandai berbicara, tidak kira sama ada kamu pandai di sekolah atau bagaimana. Cari ruang di mana kamulah nombor satu dan bina daripada situ jati diri kamu supaya kamu sentiasa ada rasa keyakinan diri. Yang ketiga, anak saya yang ketiga beza 2 tahun. Masuk ke sekolah ini yang seperti mana Kang yang bagi tahu tadi juga. Itu banyak sekali argumentasinya dan sebagainya. Jawaban saya adalah ini. Orang ayahanda, orang-orang yang lama ini jangan kita ketepikan. Jawapannya ada bersama hubungan anak muda bersama dengan hubungan sama ada generasi ini ataupun generasi yang lebih tua. Jangan kita sisih para guru, jangan kita sisih para orang tua yang konon-kononnya tidak mampu ber-HP ataupun bermedia sosial dengan kita. Karena di mereka ini, hubungan dengan mereka ini punya keberkatan. Hubungan dengan mereka ini punya wisdom, punya kebijaksanaan. Hubungan dengan mereka ini punya doa. Ingat atau tidak ini? Individu hebat yang telah diwariskan doa oleh ayahanda beliau. Ini tidak akan hilang selama-lamanya. Jadi anak muda, pesan saya sewaktu kita menjalani masa dan sewaktu begini, jangan kita lupakan orang-orang tua. Jangan kita lupakan para guru. Jangan kita lupakan harapan ayah dan ibu. Karena di sini ada bekal, ada sesuatu yang tidak boleh kita aturkan yang bakal membina kita menjadi manusia berguna di masa depan. Kesimpulan saya adalah begini. Dalam menghadapi sebuah perjalanan, kita mestilah ada destinasinya. Tetapi destinasi ini kadang-kadang berubah-ubah, terutama pada waktu sebegini. Maka kita harus mencari seberapa banyak ilmu yang ada. Saya pernah dinasihati oleh seorang sahabat saya. Ayahnya bekerja dengan United Nations. Saya ini anak dari kampung yang menempuhi segala cabaran, mencapai sesuatu yang dikira mustahil. Saya banyak membaca, saya banyak menelaah ilmu. Sampai satu masa saya bertemu dengan anak ini, sahabat saya ini. Dia berkata kepada saya, seperti mana nasihat sahabat kita ini, yang dari Jepang, saya tidak dapat namanya tadi. Dr. Nawar, kamu punya ilmu, kamu punya experience dalam menghadapi dalam menghadapi cabaran, kamu boleh membaca, kamu boleh menganalisa, tapi kamu punya kurang sesuatu. Berjalanlah di atas muka bumi ini. Keep traveling. Dan dengan traveling ini,
Dengan berjalan ini, bermaksud kamu akan melihat sesuatu yang baru, otomatis kamu akan belajar perihal kehidupan. Otomatis kamu akan belajar ilmu komunikasi. Otomatis kamu akan belajar ilmu bela diri. Otomatis kamu akan belajar segala jenis ilmu daripada yang sekecil-kecil hingga yang sebesar-besarnya. Jadi pesan yang terakhir sebenarnya yang saya kutip juga yang saya amalkan. Belajarlah untuk berjalan di atas muka bumi ini. Keluarlah daripada desa kamu. Keluarlah daripada kepompong kamu yang ada. Karena apabila kamu berhijrah, keluar daripada tempat asal kamu, bermulalah satu perkara yang amat penting di dalam institusi ilmu, Bapak, yaitu pengamalan. Rosak ilmu kerana tiada amal. Rosak amal kerana tiada keikhlasan. Itu penutup saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Dr. Samsudin untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait peran pemerintah sejauh mana. Baik, terima kasih atas beberapa pertanyaan. Kita berbagi untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi. Saya juga agak sempat menulis semua dari penanya dan saya mungkin akan menjawab beberapa hal. Pertama yang dari online tadi, pertanyaan dari online. Ya, itu dari Jogja kalau nggak salah ya tadi ya. Ya, Khalidin ya. Bagaimana cara mendidik anak atau anak muda agar tidak terjangkit penyakit korupsi. Tentu ini hal yang sangat menarik ya. Data KPK sampai hari ini ya, sampai bulan September 2022 telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara yang inkrah yang sudah diputuskan pengadilan, dan 51 putusan sudah